Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety semuanya dan salam tembak reaksi. Oke teman-teman semua, pagi ini saya mencoba ingin menjelaskan sedikit ya, ini terkait sama teman-teman nih. Teman-teman di olahraga tembak reaksi itu ada teman-teman yang mau daftar jadi anggota ya, mau daftar jadi anggota. Terus kemudian setelah daftar kita banyak ngobrol, ternyata banyak sekali teman-teman ini punya unit banyak, ternyata yang punya unit airsoft itu banyak, tapi ternyata yang dimiliki teman-teman ini bukan unit airsoft gun, tapi jenis air gun. Nah ini akhirnya banyak tanya, loh emang beda ya? Beda antara unit airsoft gun dengan air gun. Nah, kebetulan di tembak reaksi AAIPSC ini yang dinaungi oleh Perbakin, ya dinaungi oleh Persatuan Menembak Indonesia, itu adalah jenis airsoft gun, bukan air gun. Nah, bedanya apa nih? Bedanya apa? Oke, sedikit kita ulas saja deh ya, kita ulas. Semoga pengetahuan singkat ini teman-teman bisa bedain apa itu air gun dan apa airsoft gun dan regulasinya apa. Oke, di sini ada 3 unit yang kita miliki. Buat contoh aja ya ini ya, buat contoh aja. Ini ada 3 unit yang kita punya, yang kita pakai. Ini kebetulan punya saya, punya anak saya, dan punya teman ini, ada teman saya pinjem. Nah, unit airsoft gun itu ini airsoft gun. Airsoft gun itu pasti blowback, ini blowback. Nah, ini blowback. Nah, sekarang kalau tembakan seperti itu. Ini kalau tembakan gini. Nah, ini untuk unit jenis airsoft gun dengan gas blowback. Nah, dia akan sama seperti ini juga ini. Ini juga airsoft gun. Oke. Kalau airsoft gun itu pasti isinya pakai gas. Ini pakai green gas. Pakainya green gas yang dimasukkan ke dalam pastinya kepada magazine. Nah ini, disikat. Nah ini. Ya, ini adalah airsoft gun. Kemudian ciri airsoft gun itu pasti BB-nya pakai plastik. Ini pakai plastik BB-nya. BB-nya pakai plastik. Ini BB-nya pakai plastik. Dengan ukuran 6 mm. Ukurannya 6 mm ya. Terus pakai plastik. Nah, ini ciri yang gampang ini seperti ini. Ini airsoft gun, pasti isinya seperti ini, ada BB plastik 6 mm, ada gas green gas ini ya. Tekanannya lebih rendah karena ini juga tidak akan melukai. Paling misalkan luka hanya lecet ya, hanya sekedar lecet aja. Nah, beda dengan yang namanya air gun. Nah, ini yang jadi masalah dan timbul banyak masalah itu adalah ini yang banyak timbul masalah, yang sering disalahgunakan tuh ini ya, untuk nembak orang. Malah pernah kejadian di Purwokerto kalau nggak salah ya, di kafe itu satpam ditembak sampai mati pakainya ini air gun. Apa sih bedanya air gun? Air gun itu, nah ini air gun itu, nah ini pelurunya pakai besi. Ini pakai besi bulat-bulat. Ini kalau air gun. Kemudian kalau air gun itu pendorongnya, ini pendorongnya teman-teman. Pendorongnya pakai, nah ini CO. Ini jelas tekanannya kenceng banget. Ini sangat kenceng tekanannya. Ya. Bukan hanya bisa melukai nih, apalagi kalau ini di upgrade. Ini dimaksimalkan, ini tembakannya sudah hampir kayak senapan api bisa ini kalau dimaksimalkan. Nah ini yang tidak boleh. Ini di aturan Perbakin
Nanti teman-teman oke lah kalau ada yang pengen kepo ya, pengen tahu aturan tembak reaksi AA IPSC itu aturannya seperti apa, nanti silahkan bisa WA saya. Kemudian teman-teman ada yang pengen tahu bisa nggak punya KTA, ya kalau ini bisa. Kalau ini nanti airsoft gun ini, kalau airsoft gun itu nanti akan bagi anggota tembak reaksi AA IPSC airsoft gun diperbakin. Nanti yang pertama dia harus ada kewajiban setahun harus mengikuti lomba yang diadakan oleh Perbakin, lomba resmi nih, baik itu Kejurkap, Kejurnas, Kejurprov, Open dan lain-lain. Ini olahraga yang resmi, nanti pakainya airsoft gun. Nah, itu harus minimal 2 kali. Kemudian nanti harus mengikuti sertifikasi, ada sertifikasinya, ya, ada sertifikasinya. Ada sertifikasinya. Nah, ini dia. Tak contohin. Ya, ini contoh seperti ini, contoh sertifikat resmi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman yang sangat banyak salah sangka. Terus kemudian saya ulangi lagi di airgun. Airgun ini tidak pakai sistem blowback, ini nggak bisa, ini nggak bisa gerak, ya, nggak bisa gerak, jadi nggak bisa ditarik ke belakang. Beda sama ini memang di setel kayak mirip aslinya, nah, mirip sama aslinya juga. Nah, sama aslinya. Kalau ini nggak bisa, kalau airgun nggak bisa, macet udah fix. Ya. Kemudian ini yang paling utama yang bahaya adalah ini. Ini pakainya besi, ini bisa melukai. Ini kalau kena batok kepala apa nggak pecah ini. Kemudian penggeraknya apalagi pakai CO, beda sama ini. Ini tekanannya berapa ini ya? Saya lupa, cuman tekannya lebih soft, makanya namanya airsoft gun. Ini air gun, ini nggak boleh teman-teman, ini nggak boleh. Ini yang banyak masalah itu adalah yang penggunaan ini yang banyak masalah. Jadi saya harap teman-teman paham, karena di olahraga tembak reaksi ini adalah olahraga yang banyak aturan, di olahraga yang banyak aturan sekali. Termasuk misalkan contoh nih, aturan kita pada saat nembak, ya, beng 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 beng, ya, ini pun setelah nembak ini jari harus naik ke atas. Terus kemudian pada saat lari, ya, pada saat lari ini laras ini tidak boleh kemana-mana, jadi laras pun harus ke depan, harus menuju ke target atau down range, ya, itu. Posisi lari pun nggak bisa digini. Banyak teman-teman yang lari itu pada, wah, nggak boleh, ini lari tetap harus menuju ke depan. Banyak aturan yang kita terapkan, termasuk aturan yang terapkan oleh Perbakin adalah antara unit, ini unit ya, unit ya, penyimpanan unit itu tidak boleh bareng sama magazine. Jadi magazine harus terpisah ini. Magazine unit ini terpisah. Oke ya teman-teman ya. Oke, monggo buat teman-teman kalau yang ingin gabung di kami nanti bisa hubungi saya di 0816684301. Ya, nanti bisa tanya-tanya terkait sama olahraga tembak reaksi. Terus kemudian ingat, kami tidak menerima yang unit airgun ya, kami nggak menerima. Mohon maaf, kami tidak menerima teman-teman yang daftar pakai unit airgun. Teman-teman wajib pakai yang airsoft gun. Oke ya teman-teman. Jadi terus ada yang bertanya juga, Pak lah KTA itu enggak, KTA tidak ada fungsinya. KTA itu hanya menunjukkan bahwa kita anggota klub. Loh, tapi kan ada unitnya, itu nanti unit nanti ada surat izin bawa
pada saat kita bawa ke lomba ini nanti dibekali oleh surat izin ya. Terus kemudian nanti juga ada namanya SIPAK, surat izin penggunaan airsoft gun. Nanti akan ada dibutuhkan penggunaan SIPAK, surat izin airsoft gun ya. Oke ya teman-teman, jadi ya semoga penjelasan singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan sampai salah beli yang airgun. Ini dilarang, maaf ya, airgun dilarang ya, tidak boleh untuk olahraga tembak reaksi AAIPSC. Nah ini tembak reaksi AAIPSC Perbakin ya. Oke ya teman-teman semua, saya kira itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ini penjelasan singkat, padat, jelas. Semoga teman-teman paham bahwa oh ternyata memang tidak boleh ya pakai ini kalau di olahraga tembak reaksi. Bolehnya yang pakai airsoft gun, tidak boleh air gun. Syaratnya juga banyak sekali. Ya, nanti pelatihannya juga banyak sekali. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Salam satu laras, patriot olahraga, salam prestasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.